Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D, kelas pestisida hayati, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang literatur review uji efektivitas bakteri Bacillus thuringiensis pada hama Spodoptera litura atau ulat gayak. Perkenalkan, nama saya Rinur Halim, NIM 134170129. Nama saya Diamonita Aisyah, NIM akhir 115. Nama saya Cecilia Silalahi, NIM akhir 109. Nama saya Valen Natalia, NIM akhir 117. Yang pertama, rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana efektivitas bakteri Bacillus thuringiensis untuk mengendalikan hama Spodoptera litura, dengan tujuan mengetahui potensi bakteri Bacillus thuringiensis untuk mengendalikan hama Spodoptera litura. Ulat gayak atau Spodoptera litura merupakan salah satu hama daun yang mempunyai kisaran inang yang sangat luas, meliputi kedelai, kacang tanah, kubis, bijalar, dan kentang. Spodoptera litura ini menyerang tanaman budidaya pada fase vegetatif dengan memakan daun tanaman yang muda sehingga tersisa tulang daun saja, dan pada fase generatif dengan memakan polong-polong muda. Ulat gayak atau Spodoptera litura bersifat polifag sehingga sangat berpotensi menjadi hama pada berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah, dan perkebunan. Spodoptera litura ini merupakan serangga hama yang banyak terdapat di negara seperti Indonesia, India, Jepang, Cina, dan negara lain di Asia Tenggara. Ulat gayak mampu menyerang tanaman pada semua stadianya. Ulat gayak atau Spodoptera litura instar 1, 2, 3 menyerang daun sehingga bagian daun yang tertinggal hanya epidermis, atas, dan tulang-tulang daun. Dengan instar 4 dan 5 merusak tulang-tulang daun sehingga tampak lubang-lubang bekas gigitan. Sedangkan pada instar 6-nya, ulat sudah memasuki masa pupa di mana pergerakan ulat menjadi lamban dan daya makan ulat juga sudah berkurang. Pengendalian yang masih umum dilakukan oleh para petani terhadap Spodoptera litura atau ulat gayak ini adalah menggunakan insektisida. Insektisida yang biasa digunakan adalah insektisida sintetik yang apabila tidak digunakan dengan tepat guna dapat berdampak buruk terhadap pengguna, lingkungan, dan konsumen karena insektisida meninggalkan residu dalam produk pertanian yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya ada salah satu pengendalian alternatif yang dapat dilakukan atau digunakan diantaranya dengan menggunakan insektisida nabati. Beberapa keunggulan insektisida nabati yaitu mempunyai tingkat persistensi yang rendah sehingga residunya mudah terurai di alam. Selain itu relatif lebih aman dan mampu menekan perkembangannya resisten hama. Mempunyai tingkat selektivitas tinggi sehingga aman bagi organisme non-target. Salah satu sumber bioinsektisida adalah mikroorganisme yang ada di tanah seperti Bacillus thuringiensis. Nah, Bacillus thuringiensis ini dikenal sebagai agensi bahan baku pestisida yang baik dalam pertanian, aman terhadap kesehatan konsumen, dan ramah lingkungan. Bacillus thuringiensis adalah bakteri gram positif memiliki bentuk yang berupa batang yang memproduksi kristal protein pada saat sporulasi. Kristal protein tersebut dinamakan gamma endotoxin yang bersifat letal jika dimakan oleh serangga yang peka. Ketika masuk ke dalam pencernaan, gamma endotoxin masih dalam bentuk molekul yang besar dan masih dalam bentuk protoksin yang tidak aktif dan akan aktif pada lingkungan basah. Kristal ini sebenarnya hanya merupakan protoksin yang jika larut dalam usus serangga akan berubah menjadi polipeptida yang lebih pendek, serta mempunyai sifat insektisida. Toksin yang telah aktif berinteraksi dengan sel-sel epitelium di midgut serangga. Toksin Bacillus thuringiensis menyebabkan terbentuknya pori-pori, lubang yang sangat kecil di sel membran di saluran pencernaan dan mengganggu keseimbangan osmotik dari sel-sel tersebut. Karena keseimbangan osmotiknya terganggu, sel menjadi bengkak dan pecah sehingga dapat menyebabkan matinya serangga.
Kristal protein yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis juga menyebabkan pembengkakan, pengelupasan, dan kerusakan pada sel-sel epitel usus tengah ulat gerayak. Perubahan yang mendasar atau ciri-ciri yang mendasar pada sel-sel usus tengah yang telah terinfeksi oleh bakteri thuringiensis ini yaitu adanya pembesaran inti, perubahan retikulum endoplasma hingga konfigurasinya menyerupai vakuola serta peruluhan atau tidak bersatunya mikrofil. Sebagian strain dapat digunakan untuk bioinsektisida pada larva Ordo Lepidoptera. Untuk menjawab tujuan, penulis melakukan tinjauan tentang bagaimana uji efektivitas Bacillus thuringiensis terhadap Spodoptera litura dan mendapatkan hasil yang telah dilakukan para peneliti. Menurut Mahfazah dan Zulaika tahun 2017, pengujian dapat dilakukan dengan menilai toksisitas dan parameter mortalitas larva serangga. Pengujian dilakukan dengan memberikan makan larva Spodoptera litura pada masing-masing wadah dengan 2 lembar daun sawi atau Brassica rapa yang telah disemprot suspensi Bacillus thuringiensis sebanyak 10 kali semprot atau kurang lebih 4 ml. Pemberian makan pada ulat dilakukan selama 7 hari. Masing-masing perlakuan terdiri atas 3 kali ulangan. Sebagai kontrol, digunakan daun Brassica rapa yang disemprot dengan aquade steril. Pengamatan mortalitas dilakukan setiap hari selama 7 hari dengan mengamati mortalitas larva serangga. Hasil penelitiannya, larva Spodoptera litura yang mati akibat perlakuan Bacillus thuringiensis dapat diamati dengan ciri-ciri fisik seperti tubuh berwarna coklat atau hitam, mengkerut, melengkung, kering, dan kaku. Selain itu, perilakunya menjadi lamban dan akhirnya berhenti bergerak dan kadang-kadang mengeluarkan cairan hijau dari mulutnya, kemudian kotorannya menjadi berair atau seperti diare, dan akhirnya akan mati dengan tubuh menjadi lembek. Gejala serangan bakteri pada serangga diawali dengan tanda-tanda tidak aktif, tidak nafsu makan atau nafsu makan berkurang, lemah, serangga mengalami diare, dan keluar cairan dari beberapa bagian tubuh. Bangkai larva uji dalam penelitian ini berbau busuk dan semakin hari semakin mengecil. Selanjutnya, larva Spodoptera litura tersebut mulai hancur. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa kematian larva Spodoptera litura sudah mulai terjadi pada hari pertama setelah aplikasi Bacillus thuringiensis dan presentase kematian meningkat sampai 7 hari. Hampir seluruh larva yang diuji mengalami kematian antara 70 sampai 100%. Selanjutnya, larva Spodoptera litura yang mati akibat perlakuan Bacillus thuringiensis dapat diamati dengan ciri-ciri fisik. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Valen. Next slide. Nah, sedangkan Adam pada tahun 2014 ini melaksanakan suatu penelitian untuk mengamati pengaruh aplikasi bioinsektisida bahan aktif Bacillus thuringiensis terhadap mortalitas dan LT50 larva Spodoptera litura. Adapun bahan pembawa yang digunakan untuk bioinsektisida berupa EKKU atau ekstrak kompos kulit udang steril, EKKU steril disentrifugasi, EKKU non-steril, EKKU non-steril disentrifugasi, nutrien dengan cara mengaplikasikan bioinsektisida pada masing-masing perlakuan diambil sebanyak 10 mili, lalu diaplikasikan dengan cara disemprot pada tanaman kangkung, kemudian dikering anginkan, dan dimasukkan ke dalam toples yang telah diinvestasikan larva Spodoptera litura sebanyak 10 ekor larva per ulangan.
Nah, tanaman kangkung yang digunakan adalah batang kangkung serta daunnya yang telah dipotong akarnya. Untuk satu ulangan menggunakan 2 batang kangkung, selanjutnya dilakukan pengamatan tiap 6 jam sekali. Next. Hasil penelitiannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Adam pada tahun 2014 tadi menunjukkan larva yang terserang oleh bakteri Bacillus thuringiensis ini diawali dengan berkurangnya nafsu makan, kemudian pergerakan serangga yang semakin lambat, kurang tanggap terhadap sentuhan, dan adanya perubahan terhadap ukuran tubuh serangga. Larva yang hampir menjadi pupa dan terinfeksi oleh bakteri Bacillus thuringiensis ini ukurannya semakin menyusut sebagian dari selanjutnya formulasi bioinsektisida dengan bahan pembawa EKKU steril desentrifugasi, EKKU non steril desentrifugasi, dan NB tidak berbeda nyata satu sama lain terhadap mortalitas Spodoptera litura. Tetapi kelimanya berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. Selanjutnya, LT50 tertinggi terjadi pada perlakuan EKKU non-steril yang disentrifugasi, yaitu 70.653 jam, sedangkan LT50 terendah terjadi pada perlakuan dengan bahan pembawa EKKU steril desentrifugasi, yaitu waktu yang diperlukan untuk membunuh 50% serangga uji adalah 33.557 jam. Next. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Bacillus thuringiensis ini berpotensi untuk mengendalikan Spodoptera litura, dan uji efektivitasnya dilakukan dengan menilai toksisitas dan melihat parameter mortalitas serangga maupun LT50. Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa Bacillus thuringiensis ini mampu menyebabkan mortalitas terhadap Spodoptera litura dengan kecepatan membunuh dilihat dari LT50. Nah, sekian. Terima kasih apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.